Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada malam ke berapa? 4 Ramadan. Alhamdulillah, kita masih dalam tetap keadaan sehat walafiat. Ini semua adalah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Hazm berkata bahwa kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita yang tidak menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah, maka nikmat itu berubah menjadi musibah. Sekarang kita saksikan dunia tersebar wabah virus yang sangat mematikan dan sangat berbahaya, sehingga dengan demikian manusia dipaksa harus tinggal di rumahnya. Banyak hikmah yang bisa diambil dari kejadian-kejadian ini. Salah satu barangkali karena manusia ini kurang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat perkataan Imam Ibnu Hazm tadi, bahwa setiap nikmat yang tidak menyebabkan diri kita semakin dekat kepada Allah, maka boleh jadi musibah ini karena banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, tetapi kita tidak semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita melanjutkan pembahasan kita. Kita masuk bab beriman kepada kitab-kitab Allah. Bahwa beriman kepada kitab Allah ini adalah merupakan salah satu rukun iman yang harus kita percaya, yang harus menjadi keyakinan kita. Kita mengingkari satu saja kitab Allah Subhanahu wa taala, maka sudah bisa menyebabkan keimanan kita gugur. Seorang muslim beriman kepada seluruh kitab suci yang Allah turunkan. Juga selain kitab suci itu yang berupa kitab, ada pula lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Makanya kalau kita baca dalam ayat Suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf yang ada pada Nabi Ibrahim dan suhuf yang ada pada Nabi Musa itu adalah lembaran-lembaran firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Di antara semua kitab Allah yang diturunkan itu, maka kitab yang paling mulia adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada pula kitab-kitab yang lain selain daripada Al-Quran itu, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu kitab Injil. Kemudian kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu kitab Taurat, dan kemudian kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Ada beberapa dalil-dalil naqli yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang wajibnya kita beriman kepada kitab-kitab ini. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rusulihi wal kitabi alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Dalam surat An-Nisa ayat 136. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kita harus beriman kepada alladzi nazzala ala rasulih, ya,
wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Kitab khusus yang dimaksud pada kata kitab yang pertama di sini adalah Al-Qur'an. Kemudian wal kitabil ladzi anzala min qabl. Dan kemudian kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu kitab sebelum Al-Qur'an, yaitulah kitab Injil, Taurat dan Zabur. Kita wajib mengimani semua kitab-kitab tersebut bahwa kitab-kitab itu berisi kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan Allah Subhanahu wa taala ini adalah bukan makhluk. Al-Qur'an kalamullah walaysa makhluk. Al-Qur'an itu firman Allah dan dia bukanlah makhluk. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, "Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan." Dia menurunkan Al-Qur'an kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Jadi Al-Qur'an itu mengakui adanya kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, juga mengakui adanya kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Namun kemudian Al-Quran adalah merupakan penyempurna daripada kitab-kitab yang turun sebelumnya. Sehingga kita harus mempedomani kitab Al-Quran ini. Cukuplah bagi kita untuk berpedoman kepada kitab Al-Quran ini, karena kitab Al-Quran telah menyempurnakan seluruh kitab-kitab yang ada. Dan dia telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan ya adalah Al-Quran, surat Al-Imran ayat 3 dan 4. Bahwa inilah beberapa dalil-dalil tentang kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit sebagai kitab-kitab samawi. Tetapi yang wajib bagi manusia sekarang, kita katakan wajib bagi manusia, karena memang seluruh manusia harusnya beriman kepada Al-Quran Al-Karim. Karena beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan tidak sekedar untuk orang Arab, tidak sekedar untuk orang Islam atau kaum muslimin, bahkan Al-Quran ini adalah untuk seluruh manusia. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas syu'budu rabbakum, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian. Beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan tentang Al-Quran ini universal untuk seluruh umat manusia. Maka ketika manusia ini ingin selamat di dunia dan akhirat, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Kalau kita melihat beberapa tulisan-tulisan yang ditulis oleh manusia, kitab-kitab yang ditulis oleh manusia, di bahagian awal-awal kitab tersebut sudah disebutkan kitab ini penuh dengan kekurangan, kitab ini perlu diperbaiki, kitab ini kami butuh masukan atau kritikan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan kitab ini ke depan. Beberapa kitab-kitab yang ditulis manusia kalimatnya seperti itu, menunjukkan bahwa kitab tersebut masih ada kekurangannya. Tapi cobalah kita melihat Al-Quran. Begitu kita buka surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, kemudian dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Kita orang-orang yang beriman tidak boleh meragukan sedikit pun apa yang terkandung dalam Al-Quran. Kita tahu maksudnya ataupun kita tidak mengetahui maksudnya, kita wajib beriman kepada Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Jika kamu ragu terhadap yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad SAW, dan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran, fa'tu bi suratin min mithlih. Coba buat satu surat saja yang serupa dengan Al-Quran tersebut. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun narul lati waquduha an-nas wal hijarah. Maka pasti kamu tidak sanggup dan pasti tidak sanggup. Fattaqun narul lati waquduha an-nas wal hijarah. Maka takutlah kalian terhadap neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi ketika kita meragukan sesuatu yang dalam Al-Quran, maka konsekuensinya kita akan dimasukkan ke dalam neraka.
Fa'tu bi suratin min mithlih, buat satu surat saja yang serupa dengan Al-Quran. Ya, jika kita ragu terhadap yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad, fa'tu bi suratin min mithlih. Buat satu surat saja. Jangan sendirian, wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Ya. Ajak dengan teman-temanmu jika kamu termasuk orang yang benar. Maka pasti kalian tidak mampu. Ya. Tidak akan mampu untuk membuat satu surat saja yang serupa dengan Al-Quran. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun narul lati waquduha an-nas wal hijarah. Tidak sanggup, kita pasti tidak sanggup, dan takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Sehingga sekarang ini kita hanya boleh mempelajari Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang datang dari langit dan yang menyempurnakan seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ta'lim kita pada malam hari ini yang singkat ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Pada pertemuan berikut kita akan bahas khusus, besok malam insyaallah kita akan bahas khusus tentang beriman kepada Al-Quranul Karim. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.